You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Ulah Marc Marquez bikin Ducati benar-benar ketiban durian pada MotoGP 2025. Marc Marquez, legenda hidup MotoGP, sekali lagi menunjukkan kemampuan luar biasa yang membuat dunia balap terkesima, kali ini dengan mengenakan livery Ducati. Tak hanya tampil sebagai pembalap yang sulit dikalahkan, Marquez juga membawa keuntungan luar biasa bagi tim pabrikan asal Italia itu. Di musim pertamanya bersama Ducati pada MotoGP 2025, Marc tak hanya mengukir prestasi gemilang untuk dirinya sendiri, tetapi juga membantu Ducati menambah gengsi dan dominasi mereka di kelas utama. Bisa dibilang, musim ini Ducati benar-benar ketiban durian runtuh berkat ulah Marquez. Memasuki musim 2025, banyak yang sudah memprediksi bahwa persaingan akan berjalan sengit, apalagi dengan kehadiran Marquez yang berpindah dari Honda ke Ducati. Namun, tak ada yang menyangka bahwa Marquez akan langsung mendominasi begitu kuat. Sepanjang 12 seri balap yang telah dilalui, pembalap asal Spanyol ini tak terhentikan. Dengan total 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan dalam sesi sprint race, Marquez membuat semua pesaingnya tertegun. Bahkan, rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, yang menggunakan motor dengan spesifikasi serupa, tak bisa mengejar langkah Marquez di atas lintasan. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Marquez di paruh pertama musim membuatnya kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dengan 381 poin, Marquez unggul 120 poin dari rival terdekatnya, adiknya sendiri, Alex Marquez, yang memperkuat tim Gresini Racing. Sungguh sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seorang rider yang baru bergabung dengan tim Ducati di awal musim. Keberhasilan Marquez ternyata tak hanya memberikan kebanggaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa dampak positif besar bagi Ducati. Sebagai tim pabrikan, Ducati sudah merajai MotoGP sejak musim 2022 dan kehadiran Marquez semakin menguatkan status mereka sebagai penguasa baru di kelas utama. Gelar juara dunia menjadi tujuan utama mereka, dan Marquez menjadi tumpuan harapan untuk mencapai ambisi tersebut. Kehadiran Marquez juga memberikan dampak besar bagi pembalap Ducati lainnya. Salah satunya adalah Alex Marquez, yang membela tim satelit Ducati, Gresini Racing. Berkat dorongan semangat dan motivasi yang datang dari kakaknya, Alex berhasil meraih peringkat kedua di klasemen sementara. Tak hanya Alex, pembalap-pembalap lain yang menunggangi motor Ducati, seperti Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio, juga sering tampil solid dan bersaing ketat di zona podium, bahkan beberapa kali mencicipi kemenangan. VR46 Racing Team, tim satelit Ducati lainnya, turut merasakan dampak positif dari dominasi Marquez. Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio, dua pembalap utama tim tersebut, mulai menunjukkan penampilan impresif yang menunjukkan betapa kuatnya ekosistem Ducati. Dengan motor yang kompetitif dan dukungan penuh dari tim, para pembalap ini berpeluang untuk terus tampil konsisten di jalur kemenangan. Bagi banyak orang, kehadiran Marc Marquez di Ducati bisa dianggap sebagai topan yang membawa keberuntungan besar. Mantan bos tim Yamaha, Lin Jarvis, menilai bahwa Marquez telah memberikan keuntungan yang luar biasa bagi Ducati. Ini seperti topan yang menguntungkan Ducati, karena jika Marquez menang, Ducati juga menang, ujar Jarvis. Semua orang mengagumi Marquez, dan wajar jika mereka merasa bangga memiliki pembalap sehebat dia. Namun, Jarvis juga menyoroti sisi lain dari dominasi Marquez yang membuat kompetisi terasa sedikit lebih membosankan. Menurutnya, Marquez secara tidak langsung mengikat semua pembalap Ducati lainnya dan memaksa mereka untuk berada di belakangnya. Alex ada di sana, Bagnaia ada di sana, Di Giannantonio, mungkin beberapa orang belum mengerti bahwa Marquez lebih kuat, lanjutnya. Meski demikian, Marquez tetaplah pembalap yang membawa Ducati ke puncak kejayaan. Bagi Marquez sendiri, keputusan untuk bergabung dengan Ducati ternyata sangat menguntungkan. Selain mendapatkan motor yang sangat kompetitif, dia juga merasa sangat nyaman berada di dalam tim ini. Jarvis menyebutkan bahwa Marquez sudah merasa sangat cocok dengan tim dan motornya. Ducati telah memiliki salah satu pembalap terhebat dan wajar jika semua orang menginginkannya, katanya. Marquez, yang sebelumnya selalu menghadapi tantangan besar dengan Honda, kini merasakan kenyamanan yang berbeda dengan Ducati. Tim Ducati sangat mendukungnya,
dan motor yang diberikan benar-benar memenuhi ekspektasinya sebagai pembalap yang haus akan kemenangan. Di sisi lain, Marquez juga merasa bahwa Ducati memberinya kebebasan dan kesempatan untuk terus berkembang, sebuah hal yang mungkin sulit dia dapatkan di tim-tim sebelumnya. Tak bisa dipungkiri, apa yang dicapai oleh Marquez bersama Ducati di MotoGP 2025 tidak hanya bermanfaat untuk tim pabrikan saja, tetapi juga bagi seluruh ekosistem balap motor dunia. Dengan dominasi Marquez yang sulit ditandingi, semakin banyak perhatian yang diberikan kepada Ducati, baik dari para penggemar maupun pihak sponsor. Mereka melihat bahwa Ducati kini bukan hanya tim yang kompetitif, tetapi juga tim yang bisa mencetak pembalap-pembalap juara di masa depan. Selain itu, efek Marquez juga terasa bagi para pembalap muda yang bermimpi untuk bisa berlomba di MotoGP. Mereka akan semakin termotivasi untuk mengikuti jejak Marquez dan belajar dari strategi dan taktik yang diterapkannya. Sebuah inspirasi besar bagi dunia balap. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Marc Marquez, bukan dirinya, tapi Honda yang bermasalah sejak bergabung ke Ducati. Marc Marquez telah memberikan bukti kuat, masalah motor Honda bukan berada pada pembawanya, melainkan pada motor dan filosofi pengembangan Honda. Sejak hijrah ke Ducati, ia membalikan paradigma dan menegaskan bahwa performa RC213V selama ini tidak mampu memenuhi kebutuhan gaya balapnya. Sejak debut MotoGP pada tahun 2013, Marquez menjadi wajah dominan Repsol Honda. Ia mengukir 6 gelar juara dunia, prestasi spektakuler yang dibangun atas motor RC213V yang dirancang sesuai selera dan gaya balapnya. Akan tetapi, ada konsekuensi, performa motor hanya konsisten optimal untuk sang alien. Ketika Marquez absen karena cedera, seperti pada musim setelah 2019, Honda langsung merosot tajam. Para rider lain seperti Pol Espargaro, Alex Marquez, Joan Mir, Luca Marini bahkan Jorge Lorenzo kesulitan beradaptasi dengan motor RC213V milik Honda. Banyak yang berpendapat bahwa motor tersebut dirancang terlalu eksklusif untuk Marquez dan tidak bisa ditawar ulang agar lebih universal. Cedera parah pada Juli 2020 di Jerez mencetak titik balik karir Marquez. Pasca insiden itu, ia melewati 4 operasi besar hingga 2022 dan menghadapi gejala penglihatan ganda. Keputusannya untuk kembali di lintasan sebenarnya cepat, namun pengembangan motor Honda tak kunjung mengikuti ekspektasinya. Ia mengaku proses pulihnya terlalu dini, dan sekarang menyadari bahwa seharusnya memperhatikan kesehatannya lebih dahulu. Ia kehilangan kesempatan pulih total demi balapan lebih cepat. Kalau bisa diulang, saya membiarkan lengan pulih sepenuhnya dulu. Keputusan Mares untuk pindah ke Gresini Ducati pada tahun 2024 dianggap sebagai pilihan paling berani dalam karirnya. Ia rela menanggalkan status bintang Honda dan gaji besar demi kesempatan bangkit kembali dengan motor Desmo Sedici EP, yang saat itu belum model pabrik baru. Adaptasinya berjalan jauh lebih cepat dari ekspektasi. Ia merasa sangat nyaman dengan Ducati, bahkan mencetak waktu kompetitif dalam tes awal tanpa banyak kesulitan. Dalam tes, saya langsung merasa nyaman. Waktu juga sudah pas tanpa harus mengejar terlalu keras. Ducati tampaknya mendesain strategi jangka panjang yang ambisius. Tim resmi mempertahankan mesin YP24 untuk musim 2025, dengan model evolusi bernama YP249. Mengandalkan stabilitas dan konsistensi daripada eksperimen ekstrim. Gigi Dalinya menyebut Marquez sebagai truf unggulan Ducati karena kemampuannya menciptakan perbedaan signifikan dibanding rival. Musim debut Marquez di Ducati pabrik langsung meledak. Ia meraih 5 double podium berturut-turut, 8 kemenangan balapan minggu, dan 11 kemenangan sprint. Ini melampaui rekor Giacomo Agostini, menjadikannya raja podium Spanyol dalam sejarah MotoGP. Dengan 381 poin dan keunggulan lebih dari 120 poin atas saingannya, gelar juara dunia ke-9 tampak semakin dekat meskipun masih 10 balapan tersisa. Marquez sendiri menyebut bahwa membandingkan Honda dan Ducati secara publik bukan hal yang ia sukai. Namun kenyataannya kedua motor ini sangat berbeda dalam era balap modern. Ducati membebaskannya bergerak lebih lancar, tak lagi terasa terjepit dalam gaya ekstrim seperti saat di Honda. Menurut analis, posisi berkendara di Ducati tampak lebih nyaman, seolah duduk di dalam motor dibanding di atas seperti Honda. Honda membutuhkan gaya agresif, tetapi Ducati memungkinkan ritme lebih halus dan stabil. Alberto Puig, manajer Repsol Honda, mengakui sempat kaget dengan pengakuan mantan pembalapnya. Tetapi ia tetap akui memang itu adalah kesalahannya dulu.
Ia juga menyatakan bahwa keputusan Honda untuk melepas Marquez pada akhir 2023 adalah upaya realistis. Meski masih memiliki kontrak, mereka sepakat mengakhiri secara prematur demi kepentingan bersama. Honda pun kini berusaha bangkit tanpa ikon mereka selama ini. Puig juga meyakini bahwa Marquez akan menjadi ancaman serius di MotoGP 2025 mengendarai Ducati. Saya menyaksikan sendiri kekuatannya ketika telah menaklukkan Desmos Sedici. Apa yang ia lakukan sangat berani dan hasilnya sempurna. Kisah Marquez menyingkap pelajaran penting dalam dunia balap. Motor tidak bisa didesain hanya untuk satu rider, apalagi pengaruh rider tidak bisa dijadikan satu-satunya jaminan sukses tim. Honda terlalu bergantung pada satu sosok, sementara Ducati membangun motor yang kompetitif bagi siapa saja, dan rider hebat seperti Marquez mampu tampil maksimal. Sementara itu, Ducati masih menghadapi ancaman dari Aprilia dan KTM, meskipun telah memutuskan untuk mempertahankan peraturan teknis hingga 2026. Perjalanan Marc Marquez dari Honda ke Ducati bukan sekadar pergantian tim, melainkan kisah kebangkitan legenda. Ia memberi pelajaran bahwa masalah performa bukan berasal dari pengendara, melainkan dari ketidakmampuan adaptasi motor terhadap gaya uniknya. Kini, bersama Ducati, ia menjadi simbol dominasi MotoGP masa kini dan masa depan. Ducati memang punya motor hebat, tapi dorongan dan insting Marquez lah yang membuatnya luar biasa. Dominasi brutal. Marc Marquez diprediksi kunci gelar juara dunia di Mandalika 2025. Tidak hanya sebagai ajang balap terbesar di Indonesia, sirkuit Mandalika musim ini berpotensi menjadi saksi sejarah di mana sang predator, Marc Marquez, mengunci gelar dunia MotoGP 2025. Prediksi ini bukan sekadar harapan, melainkan paparan hitungan matematis dan performa tanpa celah sejak awal musim. Sejak MotoGP bergulir di Thailand, Marquez tak terbendung. Ia mengawali musim 2025 dengan kemenangan sprint dan balapan utama, membuktikan pasangan sempurna antara pembalap dan mesin Ducati Lenovo. Seri demi seri, namanya memenuhi daftar pemenang. Thailand, Qatar, Argentina, Aragon, Italia, Belanda, Jerman, dan Ceko. Dari 12 seri awal, Marquez menjuarai 8 dari 22 race sejauh ini. Klasemen menunjukkan keunggulan luar biasa. Marc Marquez ada di puncak klasemen dengan 381 poin, unggul 120 poin atas Alex Marquez, dan 168 poin atas Pecco Bagnaia. Menurut mantan rival terdekat, Andrea Iannone, keunggulan ini membuat Marquez bisa mengunci gelar bahkan 4 seri sebelum musim usai, yakni di Mandalika. Mandalika menjadi seri 18 dari total 22 musim ini. Jika Marquez tetap konsisten, minimal podium atau perolehan poin maksimum, maka gelar dunia ke-9 karirnya bisa dikonfirmasi di sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia tanpa perlu tunggu tersisa seri. Iannone menyimpulkan, pembalap terbaik di atas motor terbaik. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain menang? Jika iya, Marc Marquez konsisten, raih podium di setiap seri, maka dia akan berpesta di Mandalika, Indonesia, imbuhnya. Pendapat senada disampaikan Carlo Pernat yang menilai kemenangan ganda di IP Jerman bisa mempercepat konfirmasi titel Marquez. Apa yang membuat Marquez begitu berbeda di musim ini? Ia sendiri membocorkan strategi khusus. Fokus latihan time attack selama pramusim. Demi mengatasi kelemahan pada sesi kualifikasi, ia melakukan simulasi lap optimal di pagi hari dan memaksimalkan kecepatan sprint saat latihan. Hasilnya, dominasi di sprint race dengan merebut 5 kemenangan beruntun sejak seri di Aragon hingga GP Ceko. Alex Marquez, sang adik, menjadi rival terdekat. Mereka pernah meraih podium 1 dan 2 dalam beberapa balapan secara beruntun, kejadian yang belum pernah dicapai dalam 76 tahun terakhir MotoGP. Marc menilai Alex sebagai pesaing paling serius di antara pembalap lain. Ia menyadari, Alex akan menang lebih dari sekali tahun ini. Dia bisa menjadi juara dunia seperti di Moto3 dan Moto2. Namun kini, dengan selisih poin yang semakin lebar hingga 120 poin unggul per 20 Juli di Brno, keunggulan Marc tampak sangat sulit dikejar. Marquez menyatakan bahwa ketidakefisienannya di helmetless practice sudah berakhir. Kini pendekatannya lebih matang, mengontrol risiko, tapi tetap agresif bila memungkinkan.
Ia menolak menjadikan manajemen poin sebagai strateginya, gaya menyerang tetap menjadi ciri khasnya. Mentalitas ini telah membantunya bangkit dari cedera parah selama bertahun-tahun. Setelah 3 operasi pada lengan dan puluhan kecelakaan, Marquez memilih meninggalkan Honda dan gajinya yang besar demi kesempatan membuktikan diri di Ducati lewat tim satelit Gresini pada 2024. Keputusan berani itu membuahkan hasil manis, 3 kemenangan, posisi ketiga klasemen, dan tiket ke tim utama Ducati pada 2025. Meski peluang Marquez siap tunduk pada statistik dominasi, sejumlah nama lain tetap menjadi ancaman. Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan pembalap dari Yamaha maupun Aprilia. Tapi sejauh ini, statistik, performa dan stabilitas pembalap bintang Ducati lah yang membedakan. Catatan pribadinya juga semakin mendekati rekor legendaris. Lebih dari 70 kemenangan di kelas Premier, rekor jumlah podium dan poin dalam satu musim, serta marin juara terbesar dalam sejarah MotoGP. Saat Marquez memasuki lintasan Mandalika pada 3-5 Oktober 2025, bukan sekadar tampil sebagai pembalap berbakat, melainkan sebagai definisi default dari dominasi MotoGP era Ducati. Ia bukan sekadar mengejar poin, ia menulis sejarah. Jika ia finish dalam 2 balapan mendatang dengan strategi konsisten baik podium maupun kemenangan, gelar dunia ke-9 bukan sekadar mimpi, melainkan fakta final. Dan lebih dramatis lagi, gelar tersebut merupakan gelar pertama bersama Ducati, setelah 8 gelar sebelumnya diraih bersama Honda. Mandalika musim ini bukan hanya panggung balapan. Ia menjadi babak akhir dari drama panjang Marquez. Jatuh, bangkit, berani ambil risiko, serta mengukuhkan dominasi yang mungkin tak akan dilupakan MotoGP dalam waktu lama. Mari saksikan apakah Mandalika akan menjadi saksi sejarah, di mana Baby Alien akhirnya mengunci mahkota dunia di rumah kita. Skenarionya sudah ada, tinggal aksi nyata di lintasan. Franco Morbidelli yakin Marc Marquez akan juara MotoGP 2025, trofi bisa disiapkan. Franco Morbidelli, pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, menyatakan keyakinannya bahwa Marc Marquez tak hanya akan memenangkan kejuaraan dunia MotoGP 2025. Tetapi gelar tersebut sudah bisa dipastikan lebih awal. Menurut Morbidelli, hanya cedera serius yang mampu menghentikan laju impresif sang Baby Alien musim ini. Hingga seri ke-12 musim ini, Marc Marquez memimpin klasemen dengan 381 poin, unggul jauh 120 poin dari pesaing terdekatnya, sang adik Alex Marquez dari Gresini Ducati. Koleksi 8 kemenangan utama dan 11 kemenangan sprint race semakin menegaskan penguasaan mutlaknya. Morbidelli memuji aspek teknis Marc, pengereman, manajemen ban, dan ketahanan fisik yang berada di level tertinggi. Menurutnya, performa tersebut menjadikan Marc sebagai kandidat juara paling realistis. Saya yakin Marc Marquez akan memenangkan gelar musim ini, ujar Morbidelli dengan mantap. Hanya cedera yang bisa menghentikan laju impresifnya, tambahnya. Morbidelli menilai bahwa tidak ada pembalap lain yang bisa menyamai konsistensi dan kecepatan Marc. Meski begitu, ia juga menambahkan, jika kondisi fisik Marc terganggu secara serius kelak, maka segalanya bisa berubah. Lebih personal, Morbidelli mengalami titik balik di seri Argentina Autodromo Termas de Rio Hondo. Trio podium dipimpin Marc Marquez, Alex Marquez, dan Franco Morbidelli, podium MotoGP pertamanya sejak 2021. Momen ini dinilai sebagai momentum kebangkitan karirnya. Setelah sempat kesulitan di musim sebelumnya, Morbidelli berharap hasil ini membuka babak baru yang lebih positif. Saya berharap ini menjadi awal dari babak baru, katanya. Salah satu modal kuat Morbidelli tahun ini adalah pengalamannya mengendarai Ducati EP24. Motor ini bukanlah hal baru. Karena dulu waktu masih di Pramac Racing, motor inilah yang dikendarainya. Familiaritas dengan paket ini menjadi keuntungan besar. Gabung dengan tim VR46 milik Mentor Rossi juga menambah kenyamanan. Ia merasa kembali ke lingkungan yang mirip rumah, dan mendapat paket kompetitif dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang baru didukung resmi Ducati sebagai satelit premium. Bola.com bahkan menyebut Morbidelli sebagai kuda hitam musim ini. Jika fisiknya prima dan adaptasi dengan EP24 berjalan optimal, ia berpotensi menjadi rival serius bagi kedua rider Ducati pabrikan. Terlebih, tim VR46 kini memiliki dukungan pabrikan,
menjadikannya sebagai tim satelit utama Ducati, peluang besar tampil gemilang. Bagaimanapun, Morbidelli mengakui bahwa masih banyak aspek yang perlu disempurnakan. Ia bisa saja tetap tertinggal di bawah Marc atau sang saudara Alex, serta Francesco Bagnaia yang juga kompetitif. Seberapa besar tekanan Marc bisa diredam oleh faktor non-fisik seperti mental atau strategi, menjadi kemungkinan peluang yang bisa dimanfaatkan Morbidelli. Namun musim ini Marc menunjukkan konsistensi luar biasa. Selain Morbidelli, pesaing muda seperti Alex Marquez terlihat semakin kuat di sesi lap awal Ajax kompetisi dan sprint race. Model performa Marc pun digambarkan unggul meski di tikungan kanan cepat. Menurut Morbidelli, satu-satunya skenario yang bisa menghentikan Marc adalah cedera besar. Motor terbaik, fisik prima, pengalaman luar biasa, semua mendukung dominasi. Namun sejarah menunjukkan bahwa faktor kecil seperti kestabilan mental, adaptasi trek, dan strategi tim bisa membuat perbedaan di akhir musim. Dengan semangat yang menyala dan tekad yang bulat, Franco Morbidelli tampil percaya diri menatap MotoGP 2025. Ia tak ragu menyebut Marc Marquez sebagai kandidat kuat juara dunia. Bahkan menyarankan trofi bisa mulai disiapkan. Namun, Morbidelli juga melihat celah kondisi fisik Marc adalah satu-satunya titik lemah yang bisa mengubah segalanya. Podium di Argentina menjadi titik balik baginya. Bukan sekadar prestasi, tapi pernyataan bahwa ia mampu bersaing di level tertinggi bersama para pembalap Ducati Elite. Berbekal keakraban dengan motor YP24 dan tim VR46 yang solid, Morbidelli merasa siap membuat kejutan demi kejutan. MotoGP 2025, baginya, bukan hanya tentang dominasi baby alien. Ini soal siapa yang mampu membaca momen, memanfaatkannya, dan mengguncang peta persaingan. Di tengah hingar-bingar lintasan, Morbidelli bukan sekadar peserta, ia adalah sosok yang siap menulis ulang cerita. This is your goal that makes it all worth it. This is your